Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Oceanografi Fisika. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video ini, silakan lakukan presensi di SIAM masing-masing sesuai dengan jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dynamical process for descriptive ocean circulation. Jika kita lihat dalam RPS, ini merupakan pertemuan minggu ke-7 dengan topik dynamical process for descriptive ocean circulation dengan referensi yang kita gunakan yaitu descriptive physical oceanography. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan proses dinamis dari sirkulasi air laut beserta faktor yang mempengaruhinya. Dan adapun beberapa bahasan yang akan kita bahas yaitu introduction, momentum balance, mixing layer, response to wind forcing, dan yang terakhir geostrophic balance. Kita masuk ke introduction dulu. Jadi apa itu sirkulasi laut? Sirkulasi laut adalah pergerakan massa air di laut. Sirkulasi laut di permukaan dibangkitkan oleh wind stress yang bekerja di permukaan laut dan disebut sebagai sirkulasi laut yang dibangkitkan oleh angin atau biasa dikenal dengan wind-driven ocean circulation. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada beberapa. Yang pertama adalah angin. Jadi pergerakan angin disebabkan oleh perbedaan tekanan udara. Kemudian yang kedua adalah salinitas. Salinitas mempengaruhi pergerakan pada kedalaman air laut. Dan yang ketiga adalah faktor suhu. Adanya perbedaan suhu menyebabkan terjadinya arus laut. Kemudian yang faktor keempat yaitu gravitasi. Gaya gravitasi menyebabkan terjadinya pasang surut. Sedangkan faktor yang kelima adalah rotasi bumi, menyebabkan gaya Coriolis yaitu arah arus yang bergerak tidak searah dengan arah angin. Kemudian yang faktor keenam yaitu konfigurasi benua dan topografi dasar laut, di mana konfigurasi benua mempengaruhi pergerakan gyre, di mana di sebelah utara yaitu bergerak searah jarum jam, sedangkan di belahan bumi selatan bergerak berlawanan arah jarum jam. Sedangkan untuk topografi dasar laut itu mempengaruhi kecepatan arus atau kecepatan sirkulasi air. Kemudian pola sirkulasi air laut. Pola yang terjadi diakibatkan oleh gerak rotasi bumi, arus di samudra bergerak secara konstan, arus berputar searah gerak jarum jam di belahan bumi utara, dan berlawanan arah gerak jarum jam di belahan bumi selatan. Nah, kita bisa lihat di gambar ini pola sirkulasi arus global. Jadi memiliki arah arus yang berbeda antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Kemudian jenis-jenis sirkulasi, yaitu yang pertama sirkulasi di permukaan laut atau wind-driven ocean circulation, disebabkan oleh pergerakan massa angin yang melintasi permukaan samudra. Pergerakan angin disebabkan oleh perbedaan tekanan udara. Jadi massa air laut tertekan searah atau sesuai dengan arah angin. Kemudian faktor yang mempengaruhi pola sirkulasi di permukaan laut yaitu gravitasi, gerak rotasi bumi, topografi dasar laut, dan angin. Kemudian jenis sirkulasi yang kedua yaitu sirkulasi di kedalaman laut atau thermohaline circulation. Disebabkan oleh perbedaan densitas air laut. Perbedaan densitas air laut terutama disebabkan oleh perbedaan temperatur dan salinitas air laut, di mana gerakan massa air laut dalam tersebut disebut juga sebagai sirkulasi thermohaline. Perbedaan densitas antara dua massa air laut yang berdampingan menyebabkan gerakan vertikal air laut dan menciptakan gerakan massa air laut dalam yang bergerak melintasi samudra secara perlahan. Kemudian bahasan yang kedua yaitu terkait momentum balance, di mana arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas
yang terjadi di seluruh dunia. Arus dibagi menjadi dua, yaitu arus permukaan dan arus vertikal atau arus bawah, di mana arus permukaan atau horizontal, faktor penyebabnya yaitu angin yang bertiup di atasnya. Kecepatan ini akan berkurang terhadap kedalamannya. Arus ini mengikuti arus angin yang ada atau pola angin yang ada. Kemudian untuk arus bawah atau vertikal, arus ini sering dikenal dengan sebutan upwelling dan sinking. Jadi upwelling adalah proses massa air yang didorong ke atas dari kedalaman sekitar 100 hingga 200 meter. Angin yang mendorong lapisan air permukaan membuat kekosongan di bagian atas. Akibatnya air yang berasal dari bawah mengganti kekosongan yang ada di atas. Jadi air yang dari kedalaman lapisan belum berhubungan dengan atmosfer, maka kandungan oksigen rendah dan suhunya dingin jika dibandingkan dengan suhu air permukaan lainnya. Kemudian yang kedua terkait sinking adalah proses kebalikan dari upwelling, yaitu gerakan air yang tenggelam ke arah bawah di perairan pantai, atau mungkin lebih dikenal dengan downwelling. Kemudian faktor arus yang menyebabkan arus ada beberapa. Yang pertama faktor internal, jadi terkait perbedaan densitas air laut, gradien tekanan mendatar, kemudian gesekan air laut atau gesekan lapisan air. Kemudian faktor gaya utama yang berperan dalam sirkulasi massa air, yaitu gaya gradien, gaya Coriolis, gaya gravitasi, gaya gesekan, dan gaya sentrifugal. Sedangkan yang ketiga faktor eksternal, yaitu gaya tarik matahari dan bulan yang dipengaruhi oleh tekanan dasar laut dan gaya Coriolis, kemudian gaya atau perbedaan tekanan udara, gaya gravitasi, gaya tektonik, dan angin. Jadi gaya-gaya yang bekerja dalam pembentukan arus, yaitu gaya viskositas, ditimbulkan karena adanya pergerakan angin pada permukaan laut sehingga menyebabkan pertukaran massa air yang berdekatan secara periodik. Disebabkan karena perbedaan tekanan pada fluida, yaitu viskositas molekular, dan ada juga yang namanya viskositas eddy. Kemudian gaya yang kedua yaitu gaya Coriolis, timbul sebagai akibat dari perputaran bumi pada porosnya, mempengaruhi aliran massa air, di mana gaya ini akan membelokkan arah angin dari arah yang lurus. Kemudian gaya yang ketiga yaitu gaya gradien tekanan horizontal, dipengaruhi oleh tekanan, massa air, kedalaman, dan juga densitas dari massa air tersebut. Yang mana jika densitas laut homogen, maka gradien tekanannya sama untuk kedalaman berapapun. Kemudian gaya yang keempat yaitu gaya yang menghasilkan pasang surut. Jadi menimbulkan pergerakan massa air yang mana prosesnya dipengaruhi oleh gaya tarik bulan, matahari, dan benda angkasa lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh gaya sentrifugal dari bumi. Nah, kita bisa lihat di gambar sebelah kanan. Jadi ketika ada di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan memiliki pergerakan arus yang berbeda-beda. Jadi terkait pergerakan massa air laut, jadi air di bumi memiliki jumlah yang tetap karena adanya siklus hidrologi. Karena mengalami kondensi uap air akan menjadi awan dan jatuh dalam bentuk hujan atau presipitasi. Sebagian hujan akan diserap ke tanah atau infiltrasi, dan sebagian mengalir sebagai aliran permukaan, misalnya sungai, danau, laut, dan sebagainya. Jadi ada 3 siklus hidrologi, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Di mana siklus pendek yaitu air menguap kemudian melalui proses kondensasi berubah menjadi butir-butir air yang halus dan atau awan. Selanjutnya hujan langsung jatuh ke laut dan akan kembali terulang. Kemudian siklus sedang, air laut menguap lalu dibawa oleh angin menuju daratan dan melalui proses kondensasi berubah menjadi awan lalu jatuh sebagai hujan dan di daratan atau dataran rendah. Kemudian siklus panjang, air laut menguap setelah menjadi awan melalui proses kondensasi lalu terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan dan terjadilah hujan salju.
atau es di pegunungan yang tinggi. Nah, jadi proses penyebab siklus hidrologi yaitu evaporasi dan transpirasi. Jadi evaporasi, penguapan yang terjadi di permukaan air, permukaan tanah, kemudian permukaan tanaman. Kemudian terkait transpirasi adalah penguapan melalui tanaman di mana air tanah diserap oleh akar tanaman yang kemudian dialirkan melalui batang sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Kemudian ada namanya juga proses penyebab siklus hidrologi yaitu evapotranspirasi, adalah penguapan yang terjadi di permukaan lahan yang meliputi permukaan tanah dan tanaman yang tumbuh di permukaan lahan tersebut. Kemudian ada kondensasi, proses perubahan wujud air, uap air menjadi air akibat pendinginan karena pengaruh ketinggian. Kemudian adveksi, yaitu proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Kemudian ada presipitasi, proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Proses ini hujan terjadi, namanya presipitasi. Kemudian proses runoff adalah proses ketika sudah di permukaan bumi, ketika awan sudah mengalami proses presipitasi dan menjadi air yang jatuh ke bumi. Kemudian ada namanya proses infiltrasi, merupakan gerakan air dari permukaan tanah yang tidak kedap air masuk ke dalam tanah karena adanya gaya gravitasi dan gaya kapiler tanah. Oke, kemudian kita akan membahas mixing layer. Jadi mixing layer merupakan lapisan yang di dalamnya sering terjadi turbulensi aktif dan pencampuran perairan samudra akibat angin, fluk panas, penguapan, dan fluk salinitas. Turbulensi adalah proses fisik dari dalam perpindahan panas dan momentum yang menyebarkan partikel-partikel kecil di dalam kolom air. Lapisan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu surface, kemudian thermocline, dan bottom mix layer. Jadi kalau surface mix layer, jadi setiap lapisan ada kriterianya masing-masing. Kalau surface mix layer pada umumnya hangat, rata-rata kedalaman plus minus 200 meter, tetapi bisa berubah berdasarkan musim dan garis lintang. Lapisan penting tempat pertukaran gas dengan atmosfer. Kemudian yang kedua lapisannya yaitu thermocline, lapisan pemisah antara surface dan bottom mix layer, tempat terjadinya penurunan suhu yang signifikan dan peningkatan kepadatan. Kedalaman dan kekuatan thermocline berubah berdasarkan musim dan garis lintang. Pada daerah tropis cenderung lebih stabil. Kemudian di daerah lintang tengah, thermocline semakin dalam pada musim panas dan semakin dangkal pada musim dingin. Di daerah kutub hampir tidak ada lapisan thermocline karena suhunya sangat lebih konstan jika dibandingkan lapisan atau di zona tropis ataupun subtropis. Kemudian bottom mix layer yaitu lebih dingin dan lebih padat daripada lapisan permukaan, umumnya bersuhu 0 sampai minus 3 derajat Celcius atau 0 sampai 3 derajat Celcius, tidak ada pengaruh dari angin dan sifatnya homogen. Jadi suhu dan salinitas relatif lebih konstan jika dibandingkan dengan di daerah thermocline ataupun di lapisan atas surface. These bodies of water each have different densities due to variation in temperature or salinity. Video terkait lapisan surface dan bottom tidak mudah dicampurkan. Rata-rata membutuhkan 1000 plus minus 1000 tahun untuk bercampur. Jadi bisa dilihat sendiri nanti terkait video ini. Kemudian ada respond to wind forcing. Jadi ada namanya arus inersial, jadi arus yang disebabkan oleh angin yang bertiup secara spontan
Di belahan bumi utara arus bergerak searah jarum jam, dan di belahan bumi selatan arus bergerak berlawanan arah jarum jam. Kemudian ada namanya Langmuir circulation, yaitu mekanisme sirkulasi Langmuir oleh pengaruh upwelling dan downwelling angin menciptakan sel konveksi horizontal, lalu adanya upwelling dan downwelling menyebabkan terbentuknya daerah konvergen pada perairan, sehingga bahan apung seperti makroalga dan buih air akan mengambang membentuk garis lurus, serta plankton terkonsentrasi dekat permukaan di zona konvergensi. Langmuir dapat terjadi di samudra, laut, sungai, danau dengan syarat kecepatan angin mencapai 3 meter per detik. Bila lebih dari 13 meter per detik, sel akan hancur dan air akan bergejolak. Jadi Langmuir circulation ini akan terbentuk dengan syarat minimal kecepatan anginnya adalah 3 meter per detik. Kemudian ada namanya arus Ekman. Jadi angin yang bertiup permukaan laut kurang lebih sejajar dengan pantai dapat menimbulkan transport massa atau volume yang dikenal dengan transport Ekman, yang arahnya tegak lurus ke kanan dari arah angin BBU atau bagian bumi utara dan ke kiri di BBS atau bagian bumi selatan. Arah arus mengalami penyimpangan sudut sebesar 45 derajat dari arah angin di permukaan, dan penyimpangan sudut terus bertambah seiring dengan bertambahnya kedalaman. Kemudian terkait geostrophic balance, jadi keseimbangan arus geostrophic. Jadi arus geostrophic adalah arus yang terjadi pada saat ada keseimbangan antara gradien tekanan dengan gaya Coriolis, di mana arah arus sejajar dengan arah garis isobar. Laut merupakan medium yang dinamis, baik di permukaan ataupun di dalamnya. Pergerakan air laut dipengaruhi oleh adanya energi penggerak, yaitu angin, gaya pembangkit pasang surut, gradien tekanan, bahkan gaya Coriolis. Peristiwa air yang bergerak akibat gradien tekanan, maka pada saat itu pula gaya Coriolis mulai bekerja. Pada saat pembelokan mencapai 90 derajat, maka arah gerak partikel akan sejajar dengan garis isobar. Pada saat itu terjadi keseimbangan antara gaya gradien tekanan dengan gaya Coriolis. Nah, bisa kita lihat di gambar itu. Kemudian ada terkait sirkulasi angin laut. Jadi angin laut muncul sebagai sirkulasi atmosfer skala meso yang terjadi ketika massa udara di daratan memanas lebih intens dan lebih cepat daripada massa udara di laut. Angin laut memiliki bagian-bagian yang cukup kompleks. Salah satu bagian yang secara tidak langsung dapat memicu pertumbuhan awan adalah sea breeze front atau SBF, di mana merupakan bagian batas muka dari angin laut yang menuju daratan. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.